Berbeda dari sebelumnya, kali ini kita akan melihat spin-off perjalanan Amamiya Brother dalam mencari keberadaan kakak tertuanya bernama Takeru. Sejak berakhirnya perang antara SWORD dan Mighty Warrior, mereka rupanya tidak langsung bertemu dengan Takeru akibat minimnya petunjuk yang didapatkan. Di tengah konflik yang semakin panas di wilayah SWORD, Hiroto dan Masaki kini menjalani kehidupan normal dan sedang berada di pemakaman untuk memperingati hari kematian orang tuanya. Di waktu yang sama, mereka dihampiri oleh seorang gadis muda bernama Aika yang entah apa tujuannya datang ke sana. Di tengah pembicaraan datang beberapa orang pria berjas putih bermaksud untuk membawa Aika. Entah apa alasannya, Masaki yang melihat Aika ketakutan pun memutuskan untuk menghajar mereka dan selesai dengan itu, rombongan pria berjas putih kembali berdatangan yang kali ini jumlahnya lebih banyak. Entah siapa pengirimnya, Masaki dan Hiroto pun tanpa ragu menghampiri orang-orang itu dan menghajar mereka agar tidak berani lagi mengganggu Aika. Setelah rombongan itu pergi, Masaki dan Hiroto akhirnya diberitahu oleh Aika bahwa orang-orang itu berasal dari salah satu cabang Kuryu Group yang diketuai oleh pria bernama Kamizono. Namun alasan terkait kenapa Aika saat ini menemui Hiroto dan Masaki, dia sendiri juga tidak tahu apa alasannya dan hanya menuruti perintah dari Takeru sebelum menghilang. Berlokasi di sebuah gedung terbengkalai, mereka langsung memeriksa bekas kamar Takeru berharap akan menemukan petunjuk. Yang di sana mereka menemukan beberapa artikel koran pada dinding yang rata-rata mengenai Kuryu Group. Namun yang membuat Masaki heran adalah salah satu artikel itu berisi berita terkait pabrik milik orang tuanya yang ternyata masuk dalam daftar daerah yang akan dibangun ulang. Di sana Aika pun menceritakan lebih dulu terkait Kamizono yang suka menyingkirkan apa saja demi mencapai tujuannya. Organisasi itu bahkan tanpa ragu melakukan pembunuhan. Namun yang menjadi aneh adalah mereka sering lolos dari jerat hukum karena tidak ditemukan bukti atas semua kejahatannya. Bukan hanya itu, Aika juga memberitahukan alasannya kenapa saat ini ia diincar oleh Kamizono. Rupanya Aika ini adalah anak dari seorang pengacara yang mencuri sebuah flash disk berisi file rahasia milik Kamizono, di mana sang ayah menitipkan flash disk itu pada Aika tepat sebelum beliau dihabisi oleh anak buah Kamizono. Terkait flash disk yang dimaksud, Aika sendiri juga belum tahu isi di dalamnya karena terdapat sandi yang harus dibuka. Hingga pada suatu hari ia dibantu oleh orang tak dikenal yaitu Takeru atau bagian dari organisasi Kamizono yang membawanya ke tempat ini untuk bersembunyi. Entah kemana perginya Takeru sekarang, Aika memberikan flash disknya kepada Takeru setelah mengetahui jika ia juga mengincar Kamizono. Dan alasan Takeru masuk ke dalam organisasi adalah untuk sebatas pendekatan sebelum dia melakukan balas dendam atas sesuatu yang belum Aika ketahui. Di tengah obrolan itulah mereka dihubungi oleh seorang wanita misterius yang mengajaknya untuk bertemu. Entah siapa wanita itu, namun ia mengaku ingin membicarakan terkait masalah flash disk yang saat ini ada padanya.
Setibanya di lokasi yang diberikan, Masaki CS pun langsung menemui si wanita misterius yang rupanya adalah seorang peretas cantik bernama, kita panggil saja Yuli. Di sana Yuli menjelaskan terkait dirinya yang dimintai bantuan oleh Takeru untuk membuka file yang ada dalam flashdisk itu. Namun karena sulit diretas, Yuli tidak bisa membantu dan bermaksud ingin mengembalikannya. Penasaran dengan apa isi di dalam flashdisk tersebut, Masaki meminta agar Yuli melanjutkan pekerjaannya, sehingga Yuli memutuskan untuk tidak jadi mengembalikan flashdisk itu dan akan mengantarkan mereka berdua pada orang lain yang menurutnya lebih ahli dalam bidang retas-meretas. Dan tebak siapa orang yang dimaksud? Ya, orang itu adalah Noboru dari geng Sanno Rengokai. Selain berperan sebagai penasehat, Noboru ternyata juga merupakan ahli dalam bidang meretas. Meski Noboru menerima permintaan tersebut, ia meminta agar Masaki CS pergi saja, jangan menunggu pekerjaan ini selesai, karena sudah menjadi rahasia umum jika Yamato atau wakil ketua geng pasti sangat tidak menyukai kedatangan Amamiya. この中に入ってるかもしんないって。愛花ちゃん行こう。てめえらにはなんだかんだ借りがある。終わったら連絡くれ。 Sambil menunggu kabar, Masaki CS pun pergi ke sebuah pabrik terbengkalai bekas milik orang tua Masaki. Saat mengingat kembali kenangan masa kecilnya, ia seketika teringat sesuatu bahwa Kamizono sempat menemui ayahnya dan dipaksa untuk menyerahkan pabrik tersebut untuk melunasi semua hutangnya pada organisasi. Disinilah Masaki mulai curiga jika Kamizono telah menghabisi orang tuanya bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi dari artikel koran yang sempat dilihatnya, pabrik ini masuk dalam daftar lahan yang akan dibangun ulang dan Kamizono menyingkirkan mereka karena tak kunjung menyerahkan pabrik ini. Alhasil, timbullah kecurigaan mengenai alasan kenapa Takeru masuk ke dalam organisasi itu. Besar kemungkinan Takeru ingin menuntut balas dendam atas kematian orang tuanya. Dan terkait flashdisk, bisa jadi itu adalah barang berharga milik Kuryu Group yang berisi semua bukti kejahatan mereka. Bersamaan dengan itu, Aika mendapat pesan dari Yuli terkait keberadaan Takeru yang berhasil ia lacak. Setibanya di markas Sanno Rengokai, Masaki diberitahu bahwa Takeru saat ini berada di wilayah Little Asia dan menurutnya baru selesai membeli senjata api yang besar kemungkinan sosok itu akan mengadakan pertemuan dengan Kamizono. Aika-chan, ここで待ってろ。なんで？おやつさんが残したデータ、兄貴、連れて帰るから。 Sadar jika Takeru sedang dalam bahaya, Masaki dan Hiroto pun memutuskan pergi mencari keberadaannya demi mencegah Takeru pergi. Berlokasi di Little Asia tepat saat sedang ada perayaan, mereka langsung mencari Takeru saat itu juga. Di tengah kepadatan warga yang berdesakan, Masaki secara kebetulan melihat pria berambut panjang yang besar kemungkinan orang itu adalah Takeru. Tanpa buang waktu, ia dan sang adik langsung mengejarnya, tetapi... Di waktu yang sama, Yuli dan Noboru berhasil membuka isi flashdisk yang ternyata isi di dalamnya adalah rencana pembangunan kasino di seluruh wilayah Sword. Bukan itu saja, terdapat daftar pihak yang terlibat seperti anggota kepolisian sampai politisi korup, sehingga dapat dipastikan jika flashdisk ini adalah satu-satunya harapan untuk mereka bisa menghancurkan Kuryu. Dengan cepat Aika memberitahu Masaki terkait lokasi yang akan jadi tempat pertemuan Takeru dengan Kamizono. Berlokasi di sebuah gereja terbengkalai, Masaki dan Hiroto yang baru tiba di tempat itu pun dihadang oleh para penjaga yang menyadari kedatangan mereka dan... Aniki wa doko da? Ha?
Ya, meski para penjaga dibekali senjata api, hal itu bukan masalah besar bagi Masaki dan adiknya karena mereka jago dalam urusan berkelahi. Bahkan keduanya bisa dengan mudah menumbangkan semua penjaga tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Beres dengan para penjaga, Masaki dan Hiroto tiba di salah satu ruangan tempat pertemuan sedang berlangsung. Mereka diminta oleh Takeru untuk jangan mengacaukan acara ini dan tunggu saja sampai urusannya selesai. 上園辰臣なんで殺した Di sana Takeru pun bertanya kepada Kamizono untuk memastikan lebih dulu apakah orang itu memang penyebab orang tuanya tewas atau bukan. Ia menawarkan kesepakatan yaitu akan memberikan flash disk yang sebenarnya palsu jika Kamizono mau jujur terkait perbuatannya di masa lalu dan benar dugaan Takeru selama ini. Kamizono telah menghabisi orang tua Amamiya demi mengambil hak kepemilikan pabrik yang tujuannya untuk dibangun ulang. さっさと USB を渡せ。 Mendengar fakta tersebut, Takeru langsung melemparkan flash disk ke arah Kamizono dan bermaksud akan langsung menghabisinya, tetapi てめえはここで俺に殺されんだ ya, beruntung Kamizono berhasil selamat setelah menjadikan salah satu anak buahnya sebagai tameng. Pada posisi ini, Takeru tertembak pada bagian kaki dan segera menjauhkan kedua adiknya dari sana. Sampai ketika keberadaannya diketahui, mereka harus berjuang menghadapi anak buah Kamizono dengan hanya bermodalkan satu pistol saja. Sementara Masaki mengejar Kamizono, Takeru sendiri kembali terlibat baku tembak dengan para kroco yang masih ada di sana. Beres dengan itu, ia pun harus melindungi Hiroto dari ajudan Kamizono yang sudah siap menghabisinya dan... Di tengah kondisi sakaratul maut itulah, Takeru meminta maaf pada Hiroto dan Masaki karena pada akhirnya ia tetap saja melibatkan adiknya dalam masalah ini. Takeru mengingatkan mereka untuk tetap menjaga ikatan tali persaudaraan meski sebenarnya mereka bukanlah saudara kandung. Setelah 1 tahun tidak bertemu, Hiroto dan Masaki tentu saja terpukul karena pertemuannya dengan Takeru harus berakhir seperti ini. Sehingga tepat di keesokan harinya, mereka pergi ke markas Kamizono untuk membalaskan dendam atas kematian kakak dan kedua orang tuanya dan... Meski hanya berdua, mereka bisa dengan mudah menumbangkan puluhan penjaga yang ada di sana sampai akhirnya... Beres dengan penjaga, Hiroto dan Masaki pun masuk ke salah satu ruangan yang diduga sebagai kantor Kamizono. Melihat sosok itu pergi dengan sisa penjaga yang dimilikinya, mereka langsung mengejar Kamizono untuk menghabisinya. Setelah menjatuhkan salah satu anak buah Kamizono yang mengendarai sepeda motor, Masaki lekas mengambil rantai besi dari sebuah mobil kontainer dan menjatuhkan satu lagi anak buah Kamizono dengan cara seperti ini. Tersisa satu lagi pengendara motor. Masaki dan Hiroto pun berkolaborasi demi bisa menjatuhkannya. Masih menggunakan rantai besi yang sama, mereka melilitkan rantai tersebut pada leher si pemotor dan...
Alhasil, Kamizono yang melihat kejadian itu pun tentu saja panik dan meminta supir untuk memacu mobilnya lebih cepat. Di tengah kepanikan itu, ia dengan sengaja menembak truk yang membawa bahan bakar bermaksud untuk meledakannya, tetapi ya, meski jalan tertutup kobaran api, Masaki dan adiknya tetap bisa melewati kobaran itu tanpa terluka sampai akhirnya setelah membuat mobil itu terguling, Masaki pun dengan cepat menghampiri Kamizono dan lekas menghajarnya hingga babak belur. Sempat ingin menghabisinya, ia langsung terhenti karena teringat dengan pesan Takeru sebelum kematiannya, yaitu menggunakan tinju untuk melindungi hal-hal yang menurutnya pantas dilindungi, bukan malah digunakan untuk menyakiti orang lain. Meski begitu, kematian orang tua dan kakak mereka tentu akan selalu diingat dan akan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam, bukan untuk menghabisi Kamizono, melainkan menghancurkan Kuryu Group hingga ke akar-akarnya. Beberapa hari sejak mendapat perawatan, Kamizono terlihat menghadiri acara pertemuan dengan Kuryu Group dan dihabisi oleh seorang petinggi bernama Ryu, bukan tanpa alasan, melainkan itu karena kecerobohannya menghilangkan flashdisk berisi data penting yang saat ini ada di tangan geng Cobra. とっととガキ束ねてこんかい。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.